Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisamuddin Alamsyah Hasibuan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya merupakan guru IPA di MTSN 4 Mandailing, Natal. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7A MTSN 4 Mandailing, Natal. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Yang tidak hadir ada? Dilihat kawannya, ada yang tidak hadir enggak? Hadir semua? Hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas pimpin doanya dulu. Ayo. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kalau Bapak yang masuk, berarti apa pelajarannya? IPA. IPA kan? Untuk membangun semangat kita, biar lebih giat lagi untuk belajar. Kalau Bapak, kita mulai dengan IEL dulu. Kalau Bapak sebutkan nanti IPA, jawabannya asik-asik jos, gitu ya. Apa jawabannya? Ya, kita mulai. IPA. Asik-asik jos. IPA. Asik-asik jos. Sekali lagi. IPA. Asik-asik jos. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau melihat seberapa pengetahuan kalian tentang pelajaran yang lalu. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Ada berapa macam besaran pokok? Apa saja? Yang pertama apa? Benda. Yang kedua? Massa. Yang ketiga? Waktu. Yang keempat? Suhu. Yang kelima? Frekuensi. Yang keenam? Jumlah. Terakhir? Sekarang yang mau kita pelajari yang keempat tadi, yaitu suhu. Inilah yang mau kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini nanti setelah melakukan percobaan dan studi literasi mandiri, kalian nanti dapat menganalisis konsep suhu. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan dan studi literasi mandiri, kalian nanti bisa mendeteksi tingkat panas suatu benda dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kegiatan sederhana, percobaan sederhana, dan studi literasi mandiri, kalian bisa menganalisis mengapa nanti indera peraba atau tangan kita tidak dapat dijadikan alat pengukur suhu yang tepat. Yang keempat, nanti kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis termometer setelah studi literasi mandiri. Nanti saya bagikan bahan ajar.
Kita mulai nih. Coba perhatikan ke layar. Ini gambar apa kira-kira? Orang yang sakit. Atau orang yang demam. Kira-kira kalau kalian demam, apa yang tubuh kalian rasakan? Panas. Panas. Oke, panas. Kemudian, bagaimana kalian tahu kalau tubuh kalian lebih panas ketika demam? Bagaimana caranya? Bagaimana? Yakin? Hah? Kira-kira yang terjadi di tempat kita biasanya begini kan? Hah? Ini ngapain ini kira-kira? Mengukur? Di situ ada gambar apa rupanya? Seorang ibu yang mencoba mengukur suhu anaknya yang sedang demam. Kira-kira informasi apa yang ingin ibu anak ini peroleh? Suhu. Tuh ya. Kemudian coba bandingkan dengan yang kedua. Nah, kira-kira ini ngapain? Pernah lihat yang begini? Waktu kalian masih SD mungkin ya, ya kan? Waktu zaman-zaman corona, ini kan viral ini. Ini namanya apa ini? Ini mengukur suhu juga kan? Dengan termometer atau tepatnya namanya termogan jenisnya. Apa masalah yang muncul menurut kalian dari kedua gambar ini? Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Satu menggunakan, yang satu menggunakan kira-kira dari kedua gambar di atas manakah yang paling akurat? Apakah pakai tangan atau pakai menurut kalian yang mana? Belum tentu kan? Nah, untuk menjawabnya inilah yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menjawab masalah ini. Manakah yang paling tepat? Apakah dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan termometer? Nah, sekarang saatnya kita membentuk kelompok. Kemarin kan sudah Bapak bagi kelompoknya. Nah, ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Ada kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bahan-bahan mana dibawa? Apa kemarin yang Bapak suruh? Air. Kemudian? Satu lagi. Kemudian? Baskom, kan? Ini kenapa? Pas. Ya. Ada yang tidak bawa baskomnya? Bawa semua? Bawa kan? Nah, itu dia. Sekarang kita akan melakukan yang tadi. Percobaan sederhana untuk menguji yang tadi. Mana yang lebih betul. Sekarang akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ini lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1. Terakhir kelompok A. Yang pertama apa? Apakah tangan? Apakah tangan digunakan untuk mengukur suhu? Bisa digunakan untuk mengukur suhu. Itu ditulis di situ, di sini. Diidentifikasi masalah di sini kan? Tulis. Kemudian berdasarkan itu apa hipotesisnya? Setelah itu
Bagaimana? Tangan kanan di air panas, tangan kiri di air dingin. Caranya kan air panas? Ini air panas. Coba lihat, air panas, air dingin. Ya kan? Iya. Setelah itu langsung dicelupkan ke air Biasa. Rasakan sensasi yang dirasakan kedua tangan kita bagaimana? Jangan di tengah, jangan mengenai ini karena yang diukur nanti adalah tangan kita. Harusnya ini pakai apa ya? Harusnya pakai tali harusnya atau benang. Jadi yang di atas saja ini. Baru diukurkan kemari berapa suhunya. Ini air panas tadi kan? Coba lihat, naik enggak? Naik kah? Sampai dia berhenti. Ayo, cepat. Cepat. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, cepat. Cepat ya. Silakan dibantu kawannya, jangan diam saja.
Satu, kulit sebagai salah satu alat indera manusia hanya dapat digunakan untuk merasakan suhu benda. Namun terkadang tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu benda sebab dalam termometer dapat mengukur suhu air secara tepat dan akurat. Ya, ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 2 ya? 2 apa 3? 2. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, dia silakan. Apa? Menurut kelompok kami, Ya, kuat. Kencang suara. menurut kelompok kami, pengamatan untuk air biasa kurang tepat. Karena ketika kedua tangan dimasukkan ke dalam air biasa, tangan kanan terasa dingin dan tangan kiri terasa hangat. Yang disampaikan kelompok 2 tadi bagaimana rupanya? Tangan kanan Tangan kanan hangat, tangan kiri hangat juga. Iya, begitu. Berarti kalau menurut kelompok berapa ini? 4. 5. Kalau menurut kelompok 5, ketika dimasukkan kedua tangan ke air biasa, tangan kanan terasa dingin dan tangan kiri terasa hangat. Kenapa begitu? Kira-kira? Karena dari tadi tangan kanan kan dari air panas. Jadi ketika diterapkan ke air biasa, suhunya tuh. Kalau tangan kiri dari air dingin. Ketika dicelupkan ke air biasa, suhunya naik. Ya, jadi yang tepat kita koreksi ya. Ini yang tepat adalah yang disebutkan oleh kelompok 5. Nah, sebelum itu untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, silakan dulu tonton video berikut ini. Nah, setelah kita tahu bahwa untuk mengukur suhu secara kuantitatif agar dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat, sahabat semua akan mengenal berbagai jenis termometer, karena termometer yang dapat menentukan suhu secara tepat. Baik, termasuk juga kita akan bahas termometer yang viral nih, sahabat, termometer yang dekat dengan corona. Jadi termometer tembak nih istilahnya. Jadi kalau angkat tangan bos, cek suhu dulu, tapi jangan terus diharap, kayak gitu ya, lain. Jadi di sini di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Langsung saja kita akan bahas jenis termometer yang pertama. Yang pertama adalah termometer zat cair. Secara umum benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar atau volumenya lah yang bertambah besar jika suhunya naik tentunya. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair dengan prinsip ini, dengan prinsip pemuaian. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu tentunya. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi dengan perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang cukup rendah yaitu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun raksa ini sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer sampai pecah. Nah, selain raksa kita juga bisa pakai yang namanya alkohol. Alkohol itu bisa sebagai pengisi termometer. Biasanya diberi pewarna, bisa juga dikasih warna biru atau merah supaya dapat terlihat berbeda dengan raksa yang sudah warnanya sudah mengkilap. Nah, rentang suhu yang dapat diukur menggunakan alkohol itu tergantung jenis alkoholnya. Misalnya jenis yang pertama adalah toluen, yaitu rentangnya negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius saja, atau menggunakan etil alkohol, yaitu rentangnya negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu-suhu rendah, berbeda dengan termometer raksa. Nah, alkohol itu tidak seberbahaya raksa.
namun mudah menguap sehingga lebih aman nih digunakan sebagai pengisi termometer. Biasanya termometer yang menggunakan zat cair itu adalah, kita akan bahas juga nih yang menggunakan zat cair. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Nah, bentuknya panjang dengan skala sekitar negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ini menggunakan raksa. Lebih banyak menggunakan raksa, tapi ada juga yang diisi dengan menggunakan alkohol. Yang kedua adalah termometer suhu badan, atau kadang juga ini termometer klinis nih. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis itu sekitar 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat lampu itu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibatnya raksa itu tidak segera turun apabila terjadi perubahan suhu setelah dilepaskan dari tubuh. Nah, ini yang diisi oleh zat cair. Termometer itu contohnya ada termometer laboratorium. Kalau kalian cek di laboratorium sekolah pasti ada deh. Kedua, Nah, untuk mengkuantitatifkan besaran suhu dan artinya apa? Untuk mengukur suhu digunakan alat yang namanya termometer. Kalau tangan tadi bagaimana? Kalau tangan kita tidak bisa mengukur termometer secara tepat dan akurat. Nah, itu kan bisa mengukur suhu, bisa, cuma bisa merasakan panas atau dingin. Cuma tidak bisa mengukurnya secara kuantitatif. Cuma kualitatif saja, panas, dingin, hangat, begitu saja. Kalau kuantitatifnya tidak bisa, nggak ada angkanya, begitu ya. Jadi untuk mengkuantitatifkan besaran suhu, maka digunakan alat ukur termometer. Nah, kemudian jenis termometer ada termometer zat cair, yang tadi udah kan. Kemudian ada termometer milimeter. Kemudian ada termometer termometer. Kemudian ada termometer kristal cair. Bahas di video tadi kan? Yang kelima ada termometer gas. Yang keenam yang ketujuh selanjutnya termometer dinding. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari kesimpulan kita dan percobaan yang kita lakukan? Ada? Ya. Sekarang waktunya evaluasi. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, seberapa pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini saya bagikan evaluasinya proses. Jadi kerjakan yang cepat dikerjakan. Waktunya paling lama 10 menit. Yang selesai langsung dikerjakan, langsung ditumpul. Yang selesai langsung ditumpul. Waktunya paling lama 10 menit. Cepat ya. Yang selesai boleh langsung ditumpul. Kurang, pas. Kurang. Tulis, nah akan ada di situ nama kelas, tulis. Yang selesai langsung dikumpulkan. 1, 2, 3. Kurang. Pas.
untuk materi selanjutnya minggu depan kita belajar tentang itu skala skala tapi sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Bapak ingin mengetahui dulu apa perasaan kalian belajar hari ini. Kita refleksi dulu. Kita refleksikan dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kira-kira? Menyenangkan. Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Di bagian mananya yang menyenangkan? Hah? Pada saat ngapain? Hah? Saat kerja kelompok, boleh yang lain? Saat ngapain? Melakukan percobaan. Boleh, ya. Itu. Apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini? Sudah? Ya, semoga di pelajaran kita yang akan datang lebih dan lebih menyenangkan lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup pelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian saja Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.